di tengah keberhasilan ini, walaupun memang belum berhasil 100% gitu ya, tapi kan pasti banyak juga suara sumbangnya. Banyak yang bilang kalau misalkan kebijakan swasembada pangan dan energi ini lebih cenderung top down gitu kan, nggak melibatkan pihak-pihak yang ada di field, yang nggak melibatkan petani case-nya, nggak melibatkan siapa mungkin kalau di energi gitu. Tapi aslinya selain klaim, bukan klaim ya, selain komplain atas tidak keterlibatan masyarakat yang lebih luas, ada lagi nggak sih tantangan-tantangan lain dan gimana cara ngatasinnya nih? Dari energi dulu deh. Ya kalau dari energi tadi kan yang tantangan yang cukup terlihat itu bagaimana meningkatkan produksi di hulu untuk minyak misalnya. Di satu sisi perusahaan memang pasti ingin naikkan produksi kan, pasti mereka juga ingin naikkan produksi karena ingin menaikkan pendapatan juga mereka kan, naikkan laba mereka. Tapi di sisi lain ada juga kendala kayak sebenarnya ini beririsan juga nih sama dari sisi pangan nih, kayak perizinan lahan, pembebasan lahan. Pertama pembebasan lahan, terus juga perizinan kan oke lah katakan udah ada OSS online single submission kayak gitu, tapi kan di sisi lain banyak dokumen-dokumen yang kayak harus disiapkan dan juga misal ada juga terkait dengan izin dengan Pemda setempat juga seperti apa, terus belum lagi lintas kementerian ada juga dengan Pemda juga dengan misal Kementerian ATR, BPN kayak gitu, juga belum lagi Kementerian Pertanian karena misalnya kalau di hulu migas katakanlah dia menemukan cadangan minyak, tapi ternyata cadangannya itu di area pertanian nih, kawasan pertanian atau perkebunan, kan itu beririsan nih dengan misalnya Kementerian Pertanian atau apa. Di sisi lain kan kita juga lagi dorong swasembada pangan. Nah, jadi dilema nih mana yang mau dikedepankan duluan gitu kan? Selalu ada irisan untuk kepentingan pangan atau kepentingan energi duluan. Itu tantangan terbesar juga sih. Kayak Mas gitu Gong sih. gimana tanggapannya? Ya soal pangan ya. Kalau di pangan itu memang saya lihat masih ada sedikit persoalan yang harus dibenahi di tata niaga dan distribusi. Memang Pak Menteri Pertanian Amran Sulaiman sudah luar biasa ya melakukan gebrakan-gebrakan dari sisi produksi maupun tata niaganya. Tapi saya pikir ini perlu yang dibenahi. Terutama misalnya kemarin sempat ada soal harga yang masih tinggi ya kan, masih di atas HET yang itu yang memang harus dibenahi. Terutama memang sekarang untungnya Pak Mentan Amran Sulaiman itu sudah merangkap sebagai Kepala Bappenas yang mengatur soal bagaimana tata niaganya, soal harganya. Saya pikir dengan adanya satu pintu ini saya pikir akan lebih efektif nanti ketika produksi dan ke tata niaganya itu akan lebih sinergi itu. Tapi udah merata seluruh Indonesia belum sih untuk swasembada pangan ini? Ya, apa hanya di daerah-daerah tertentu aja? Ya, karena dalam konteks beras sih kan nggak semua wilayah Indonesia itu menghasilkan beras ya. Hanya beberapa wilayah seperti di Jawa, di sebagian Sulawesi gitu, dan sebagian di Sumatera gitu. Dan sebagian ada beberapa yang memang masih minus produksi beras kan kayak di bagian NTT gitu kan. Kalau untuk energi LPG kan juga jadi problem juga, tuh, kendala juga, gimana tuh Mbak? Nah itu juga LPG lebih parah lagi sebenarnya kan, maksudnya dari sekitar 8 juta konsumsi kita, sekitar 6 sampai 7 juta ton per tahun tuh kita masih impor. Itu kan berat juga. Kenapa kita impor? Pertama memang kilang LPG-nya tuh memang sedikit, tapi di sisi lain bahan baku gas untuk mengolah jadi LPG itu memang kita lebih minim dibandingkan gas bumi pada umumnya kayak gas pipa dan LPG itu berbeda sebenarnya bahan bakunya. Itu sih sebenarnya kenapa kita masih susah gitu menaikkan kapasitas kilang LPG karena memang bahan baku gasnya itu kita memang sedikit terbatas. Tapi di sisi lain sebenarnya mungkin bisa diakalin kayak gitu kan. Kita memang nggak punya misalnya sumber bahan baku LPG, tapi kan kita ada kayak gas bumi itu kan bisa pakai pipa. Nah mungkin itu istilahnya jar-gas, jaringan distribusi gas untuk rumah tangga kayak gitu. Jadi kayak listrik lah, kalau listrik kan pakai kabel kayak gitu. Nah ini kita pakai pipa gitu. Jadi kan itu malah harganya tuh cenderung lebih murah daripada LPG kayak gitu. Sebenarnya itu bisa dimasifkan. Sebenarnya ini juga yang lagi jadi concern pemerintah ini juga sih lagi memperbanyak jar-gas sama pembangunan pipa transmisinya juga. Transmisi kita juga masih kurang. Kenapa transmisi penting ya? Karena itu yang mengalirkan pipa besar dari hulunya sampai ke distribusi sampai yang nanti didistribusi lagi ke pipa-pipa kecil kayak gitu. Nah itu yang masih minim.
Dan kedua kan pemerintah ingin menggenjot hilirisasi batu bara menjadi DME. DME itu yang dikatakan bisa menggantikan LPG sehingga bisa mengurangi LPG. Tapi memang belum kelihatan nih hilalnya nih, apakah benar itu realistis atau enggak, apakah benar ada investor yang minat sudah masuk investasi untuk program DME itu atau tidak, itu kan juga masih belum nih, masih Belum ada infonya sih, belum ada kelihatan. Iya, jadi ya mau nggak mau ya untuk LPG ya lebih baik ya diversifikasi mungkin kali ya, maksudnya bisa gas pipa atau jar gas atau CNG juga bisa, CNG, ya. LNG juga bisa kayak gitu. Jadi manfaatkanlah sumber-sumber energi kita yang masih ada. Masih kayak ada gitu. Oke. Nah, sekarang kan sudah memasuki tahun kedua nih. Kira-kira langkah strategis apa yang perlu diprioritaskan oleh pemerintah untuk bisa mempercepat swasembada pangan dan energi? Apakah perlu ada refocusing program lagi atau penambahan insentif bagi investor atau petani gitu, mungkin dari sektor energi dulu? Kalau dari energi ya kita ngelihatnya apa ya, benar apa sih fokus anggaran tadi untuk infrastruktur tadi benar-benar dilaksanakan nggak? Maksudnya jangan hanya untuk subsidi, karena mungkin kita ngelihatnya sekarang selama ini energi itu lebih kayak untuk subsidi ratusan triliun, Dan itu subsidi ke masyarakat ya ke masyarakat kan? juga sih, tapi kan itu untuk konsumtif jatuhnya ya. Alangkah lebih baiknya lagi kalau memang dibarengi juga untuk yang produktif gitu, untuk bangun infrastruktur. Jadi Ada tidak hasilnya di 10 tahun, 15 tahun lagi yang akan iya, datang. jadi tidak hanya dinikmati oleh konsumen rumah tangga, tapi juga ke industri. Kan kalau Dananya ada nggak dibelah dua pihak gitu? ratusan triliun harusnya untuk cukup ya? subsidi aja ada gitu kan, untuk infrastruktur yang lebih produktif, apalagi bisa buat dimanfaatkan untuk industri juga kan, hasilnya bisa multiplier efeknya juga bisa lebih besar kalau dipakai industri. Itu kan pasti tentunya akan multiplier efeknya lebih besar lagi sebenarnya. daripada hanya cuma untuk subsidi. Oke, kayak gitu. itu dari energi. Kalau dari pangan? Ya, pangan saya melihat gini, jadi memang ke depan tetap harus dijaga ya dengan capaian sekarang ini, produksi beras, jagung yang sudah memang cukup sudah baik. Nah, tapi bagaimana juga perbaikan tenaga juga diperbaiki juga, dan gimana tetap menjaga dari mulai pupuknya, bibit dan segala macam. Kualitasnya atau apanya? irigasinya. Ketersediaannya? Persediaannya, perbaikan irigasinya segala macam. Tapi yang paling penting juga, artinya dengan adanya perbaikan itu semua, kita yang tadinya kita harus impor, bisa kita kurangi impor, bahkan nol impor. Akhirnya kita tidak hambur-hambur devisa kita. Nah, mungkin tahun ke depan lagi bertambahan berikutnya, kita lebih fokus juga bagaimana pengembangan soal hilirisasi produk pangan juga. Sudah ada rencana pengembangan misalnya hilirisasi kelapa, ya kan? Yang selama ini kita jual kelapa bulat-bulat ke Cina gitu kan, dari mulai batoknya, sabutnya, sampai airnya, sampai sekarang kita hilirisasi, kita olah jadi nilai tambahnya lebih besar dan kita bisa ekspor, kita bisa dapat uang devisa dari hilirisasi itu. Ya itu ya saya pikir yang perlu difokusin ke depan dan memang sekarang lagi sedang berlangsung. Kalau berbicara tentang kebijakan sekarang dengan kebijakan selanjutnya, apakah harus ada yang direvisi terkait energi dan juga pangan? Dari energi dulu? Kalau dari energi mungkin lebih, kalau sekarang yang masih kita menantikan itu lebih ke subsidi tepat sasaran kan. Pemerintah selalu menggaungkan subsidi energi, subsidi BBM, subsidi listrik tepat sasaran. Tapi kan masih belum nih, ibaratnya masih belum ada kebijakan itu, belum diimplementasikan, karena kan sekarang subsidi masih terbuka nih, masih terbuka artinya masih pada komoditas, masih berbasis pada komoditas. Sedangkan kalau subsidi tepat sasaran kan, tepat sasaran itu kan ke orang yang berhak menerima subsidi itu. Nah itu yang masih belum jelas nih. Berarti arahnya bukan seperti merevisi apa. subsidi itu, tapi memastikan subsidi itu betul-betul diterima sesuai dengan sasarannya gitu ya. Iya, benar. Itu. Terus Lalu terus selanjutnya juga kayak kan pemerintah rencananya kan mau menerapkan BBM etanol, penyemprotan etanol S10. Tapi ini masih juga belum jelas apakah langsung mandatori S10 atau bertahap, Atau transisi ya. transisi kan biasanya kalau kita berkaca dari kebijakan biodiesel itu kan biasanya bertahap tuh naik, misalnya dari 2,5% dulu, dari 5% dulu sampai 10%, apalagi kan
bahan bakunya nih, kita kan harus pertimbangkan bahan baku lagi. Apalagi etanol, kalau misalnya etanolnya itu bioetanol. Bioetanol itu kan berarti berbasis nabati lagi nih, tumbuhan lagi. Nah ini akan beririsan lagi nih dengan pangan. Tebu, itu biasanya kan dari molase tebu, bisa juga dari sorghum, dari macam-macam lah. Nah ini gimana, siap juga nggak nih bahan baku dari ketersediaannya ya. Ketersediaan pasokannya gitu. Jangan sampai udah mau bioetanol, ujung-ujungnya bahan bakunya impor lagi kita. Itu dia, harus diperhatikan juga. Kalau sekarang kan yang katakanlah kita belum ada mandatory bioetanol sama sekali. Yang ada itu baru misal kebijakan perusahaan kayak BUMN Pertamina untuk Pertamax Green ya, itu dia udah campuran 5% yang khusus Pertamax Green 5%, tapi itu kan belum bersifat nasional. Itu juga baru cuma di beberapa daerah aja dan baru Pertamina, SPBU Pertamina aja, yang lain juga belum. Nah, ini kalau misalnya ini dijadikan kebijakan mandatori 10% atau berapa persen, berarti kan ini semuanya nih sama kayak biodiesel, industri juga, ya semuanya lah yang menggunakan bensin lah. Gitu, jadi tetap harus ada kandungan E10 dan itu lagi maksudnya bahan bakunya tuh kita ready apa cukup enggak kayak gitu. Itu sih yang akan jadi pertimbangan. Jangan sampai etanol 10% tapi nanti misalnya etanolnya impor Oke. Gitu. Dari pangan, apa kebijakan yang masih bisa direvisi atau diperbaiki, atau ada nggak kebijakan yang memang saat ini sudah cukup baik dan ya udah diteruskan gitu? Ya, saya pikir yang wajib diperbaiki lah tadi tata niaga dan distribusi. Perdagangannya terutama misalnya kalau kita bicara beras itu kan, dari mulai penggilingan padi itu harus kita benahin. Karena banyak penggilingan padi kita yang kecil-kecil itu banyak yang bangkrut kan. Karena didominasi oleh penggilingan padi konglomerat besar itu yang memang nanti harus ditata ulang lagi. Jangan sampai penggilingan padi ini menguasai semuanya gitu loh, dan ini bahaya gitu. Dan saya pikir akan dibuatkan peraturan yang bisa lebih mengatur secara adil gitu kan. Terus yang berikutnya soal bagaimana pengaturan harga beras, misalnya kalau dalam konteks beras itu jangan sampai beras itu kayak kemarin-kemarin kan ada macam-macam jenis berasnya, akhirnya masyarakat juga bingung, akhirnya karena ada wilayah abu-abu, banyak pemain-pemain yang mencoba masuk, jadilah bikinlah harga-harga beras yang aneh-aneh itu loh, beras premium lah, apalah di Iya, ternyata oplosan. Makanya rencana wacana pengembangan wacana satu harga beras itu saya pikir perlu juga dipertimbangkan untuk bagian dari perbaikan ke depan sih. Sekarang terakhir untuk menutup, bagaimana Mbak Wilda dan juga Mas Gong melihat kebijakan dari segi energi dan pangan di 1 tahun terakhir ini gitu? Apakah ada yang bukan revisi lagi ya, tapi apakah ada yang perlu diperbarui atau mungkin ada yang belum kesentuh sebenarnya? Silahkan, singkat aja Mbak Wilda. Kalau yang belum kesentuh, ya itu tadi gimana nih caranya ya memastikan bahan baku etanol, mengurangi impor bensin itu yang masih PR besar lah kayak gitu. Mengurangi bensin impor. Dan di sisi lain, kalau terkait listrik, satu lagi terkait dengan listrik, mungkin terkait dengan yang katanya listrik terhijau sepanjang masa. Nah ini kita tunggu wait-and-see nih, mungkin bisa nih green semua nih tambahan listrik ke depannya kayak gitu sih. Green. Jangan cuma bombastis tapi eksekusinya susah diimplementasikan kayak gitu. Susah ya, jangan cuma punya ide aja tahu-tahu pas dijalanin, kayak mana nih aku kerjakan jalan-jalan gitu kan. Jalan-jalan. Kalau dari Mas Gong? Ya tadi Wilda sudah menyinggung soal masalah tanda petik pertarungan antara energi dan pangan kan, soal masalah lahan segala macam. Saya pikir memang solusinya adalah bagaimana kita membangun intensifikasi dan ekstensifikasi. Dan itu sekarang sedang dilakukan juga, soal tebu, singkong yang buat penghasil etanol itu lagi sedang dikembangkan sama pemerintah juga gitu. Itulah solusi yang paling memang bisa dilakukan karena pasti ya lahan mungkin akan terbatas kan. Ya mungkin luas kita luas negara kita, cuma ada lahan-lahan yang memang lahan-lahan memang ditujukan untuk membangun itu, untuk memproduksi itu. Lahan kita luas tapi nggak semuanya yang di pinggir laut bisa jadi tebu toh. Makanya perlu intensifikasi. Itu butuh teknologi juga ya. Oke, kalau gitu terima kasih Kang Hendra, terima kasih Mbak Wilda atas waktunya untuk tahun depan apakah ada perubahan. Kita lihat ya di tahun kedua ini apakah ada perubahan, kita lihat, kita nantikan akan seperti apa. Terima kasih.